Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa Politeknik Negeri Sambas, Desia Ayu Lestari dari Prodi Teknik Multimedia 3A. Di sini saya akan menjelaskan ataupun memberitahukan sebuah codingan untuk membuat website all shop yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi awal-awal saya akan menjelaskan kelas Bootstrap yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan kelas Bootstrap 5. Pertama-tama saya menjelaskan tentang kelas container. Container adalah sebuah kelas pada Bootstrap yang berfungsi untuk membungkus atau menampung sistem grid halaman web. Pada proyek ini, setiap halaman menggunakan kelas container, sehingga terdapat sedikit ruang kosong pada sisi kanan kiri halaman web, berbeda jika menggunakan container fluid. Yang kedua sisinya, kiri dan kanan, halaman terisi penuh oleh konten web. Berikut contoh gambaran penerapan kelas container. Di sini saya menggunakan container fluid. Lalu kemudian untuk kelas selanjutnya yaitu navbar. Navbar merupakan sebuah navigasi pada website yang biasanya terletak di atas halaman. Navbar memiliki fungsi untuk memberi petunjuk pengguna lewat informasi, menu, atau kategori yang diberikan, sehingga user bisa dengan mudah berpindah halaman berdasarkan link yang diberikan melalui navigasi. Di sini saya menggunakan navbar text dan ini codingannya. Ini hasilnya. Ini hasilnya. Ini merupakan navbar. Lalu selanjutnya untuk spinner. Spinner adalah komponen dari Bootstrap yang berguna untuk membuat efek loading website. Di sini saya menggunakan border spinner yang dimana efek loadingnya berbentuk garis yang berputar melingkar. Ini codingan untuk spinnernya, bisa dilihat. Kemudian untuk hasilnya seperti ini. Lanjut, batge dan button. Di sini batge adalah sebuah komponen untuk membuat label atau angka dan perhitungan kecil, sedangkan button merupakan tombol sebuah menu. Nah, di sini terdapat angka ini kan, ini tuh termasuk batge. Dan untuk menu keranjang, notifikasi, bantuan, daftar masuk itu merupakan button, yang dimana button itu adalah tombol sebuah menu. Lanjut, kita ke progress. Progress merupakan komponen yang berguna untuk membuat gambaran kemajuan sebuah proses dari satu kinerja. Ini codingannya. Kemudian untuk hasilnya seperti ini. Jadi ini merupakan gambaran kemajuan sebuah proses dari suatu kinerja. Kemudian carousel. Carousel merupakan sebuah komponen yang berbentuk slider, dapat berupa gambaran maupun teks. Di sini saya menggunakan carousel gambar, di mana ditampilkan itu berupa gambar. Seperti ini codingannya. Lalu untuk ini hasilnya. Nah, ini kan merupakan gambar, dan di sini juga gambarnya bisa kita atur. Kemudian slide-nya dia akan berpindah-pindah
sesuai dengan penempatannya. Selanjutnya, pagination. Pagination merupakan fitur pegging yang biasanya kita temui dalam sebuah tabel yang menampilkan data di mana datanya akan dibagi menjadi beberapa halaman. Nah, tugas pegging ini untuk membagi data tersebut ke dalam beberapa halaman. Bootstrap sudah menyiapkan beberapa kelas yang bisa Anda gunakan untuk membuat fitur pegging. Jadi untuk codingan pagination-nya seperti ini. Di sini saya cuma menggunakan 3 slide. Hasilnya seperti ini. Jadi pagination ini sama dengan proses untuk melanjutkan halaman berikutnya. Lalu di sini ada kelas image. Image merupakan komponen yang berfungsi untuk mencantumkan gambar. Nah, di sini saya menggunakan class row di mana ukuran maupun gambarnya itu bisa kita atur. Di sini saya menggunakan image fluid agar gambarnya mengikuti sebuah website yang sudah dibuat. Jadi ini merupakan gambar-gambar yang saya masukkan dan sudah saya atur ukurannya. Lalu selanjutnya itu form. Nah, form adalah bagian integral dari halaman web dan aplikasi. Tetapi membuat form layout ataupun styling form kontrol secara manual satu persatu menggunakan CSS sering membosankan dan menjemukan. Bootstrap dapat menyederhanakan proses styling dan form alignment kontrol seperti label, input field, select boxes, text area, tombol, dan lain-lain melalui sekumpulan kelas yang telah ditentukan. Nah, ini codingannya sedikit. Saya menggunakan from floating. Dan untuk hasilnya, form ini saya gunakan untuk memberikan sebuah komen produk yang dimana customer ataupun pembeli bisa mengomen produk yang mereka mau. Bisa seperti ini. Lanjut untuk cart. Cart ini merupakan sebuah komponen yang menggantikan komponen panel dan versi Bootstrap sebelumnya. Biasanya cart memiliki 3 bagian di dalamnya, yaitu bagian header, body, dan footer. Nah, untuk bagian bagian header biasanya diteruskan dari judul konten yang berkaitan. Seperti ini. Kemudian body dan footer, pada bagian ini diisi konten yang akan ditampilkan. Jadi di sini saya langsung ke body. Lalu selanjutnya itu adalah tooltips. Tooltip merupakan sebuah pesan yang muncul ketika kursor diletakkan pada sebuah elemen, bisa itu tombol, gambar, link, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan tooltip. Nah, untuk kelas tooltip merupakan sebuah pesan yang muncul ketika kursor diletakkan pada sebuah elemen, bisa itu tombol, gambar, link, dan lain-lain. Di sini saya menggunakan tooltip tombol, dan dimana jika tombol tersebut dipencet,
itu akan mengeluarkan sebuah teks seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu untuk off canvas ini merupakan komponen bilah sisi yang dapat diaktifkan melalui JavaScript untuk muncul dari tepi kiri, kanan, atau bawah area pandang. Tombol tahu jangkar digunakan sebagai pemicu yang dilampirkan ke elemen tertentu yang diaktifkan, dan atribut tersebut digunakan untuk menjalankan JavaScript. Nah, untuk bagian off canvas ini saya menggunakan off canvas tersebut untuk cara order seorang customer atau pembeli. Jadi ini seperti syarat ataupun cara untuk orang-orang yang akan order di all shop kita. Nah, seperti ini. Lalu untuk bagian drop down, kelas drop down itu adalah fasilitas yang harus ada untuk memudahkan pemakai aplikasi menggunakan aplikasi. Dengan menggunakan framework Bootstrap, kita dapat membuat drop down menu dengan mudah. Jadi di sini saya menggunakan menu drop down itu, kelas drop down itu untuk bagian kontak. Nah, di sini bisa dilihat di sini ada tampilan menu Instagram, Facebook, dan WhatsApp saya. Lalu untuk yang terakhir itu merupakan placeholder, merupakan fitur dari HTML. Placeholder ini berguna untuk membuat semacam penamaan pada form. Biasanya digunakan untuk memberikan nama pada form, tapi diletakkan di dalam form. Ini untuk codingannya, placeholder. Nah, di sini saya menggunakan placeholder itu untuk menempatkan suatu alamat pembeli atau customer agar lebih mempermudah dalam melakukan transaksi belanja online. Sekian penjelasan dari codingan kelas Bootstrap 5 yang saya berikan. Ini merupakan website, bisa merupakan website pemula untuk website all shop yang sederhana. Di sini itu merupakan tampilan website awal dari sebuah all shop. Jadi di sini saya belum memasukkan link ataupun semacamnya. Jadi ini hanyalah tampilan awal, dan ini sangat cocok untuk para pemula yang ingin belajar membuat sebuah website. Baiklah, terima kasih. Terima kasih sudah menonton, dan semoga penjelasan maupun ilmu yang saya berikan menjadi bermanfaat dan lebih mudah dipahami untuk mempelajari ilmu yang saya berikan ini. Jika ada kesalahan dari setiap penjelasan yang saya berikan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Selamat menikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.